Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat malam para Tribunaris dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada malam hari ini tentunya saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda tentunya dalam Tribun Timur Update edisi spesial pelaksanaan pemilu 2024 Republik Indonesia yang jatuh pada hari ini Rabu 14 Februari 2024. Dan tentunya Tribunaris, dalam tayangan Tribun Timur Update pada malam hari ini kami akan terus menyajikan informasi-informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda para Tribunaris, khususnya informasi dan update terbaru mengenai pelaksanaan pemilu 2024. Dan tentunya Tribunaris, bersama-sama kita telah memberikan suara kita dan juga memilih siapa saja yang layak untuk menjadi perwakilan rakyat serta tentunya menjadi pemimpin 01 Republik Indonesia di tahun 2024 hingga 2029 mendatang di TPS pada pagi tadi mulai dari pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13.00 waktu Indonesia setempat tentunya Tribuners. Dan juga tentunya Tribuners, bersama-sama kita akan menyaksikan informasi mengenai hasil hitung cepat atau quick count yang dilaksanakan oleh beberapa lembaga survei atau lembaga quick count di Indonesia sendiri. Dapat bersama-sama kita saksikan di layar Tribuners. Ya, kami mengutip hasil quick count dari 3 lembaga. Yang pertama yakni dari Litbang Kompas dan juga Indikator Politik Indonesia dan CSIS. Yang pertama dari Litbang Kompas sendiri para Tribuners, di paslon nomor urut 1 yakni pasangan Anies Mohaimin meraih perolehan suara 25,28% dan disusul dan juga untuk pasangan calon dengan nomor urut 2 yakni Prabowo Gibran dengan total perolehan suara sementara sebesar 58,76%. Dan yang terakhir ataupun pasangan calon dengan nomor urut 3 yakni pasangan Bapak Ganjar dan Mahfud di angka 15,95%. Sedangkan dari Indikator Politik Indonesia sendiri cukup tipis perbedaannya para Tribuners. Yang pertama untuk paslon dengan nomor urut 1 meraih angka 25,66% dan pasangan calon dengan nomor urut 2 sejumlah 57,80% dan untuk pasangan calon dengan nomor urut 3 16,54%. Dan yang terakhir untuk lembaga CSIS sendiri Tribuners, di mana pasangan calon nomor urut 1 meraih total perolehan suara sementara sejumlah 25% dan pasangan dengan nomor urut 2 sejumlah 58,31% dan pasangan calon dengan nomor urut 3 meraih 16,69%. Dan tentunya Tribuners, informasi ini kami ambil dengan data sementara yang sudah masuk sebesar 79,40% untuk Indikator Politik Indonesia, dan untuk Litbang Kompas sendiri total data masuk sementara berjumlah 78,05% dan untuk CSIS sendiri Tribuners data masuk sementara di angka 88,85%. Dan tentunya Tribuners, untuk sementara pasangan calon dengan nomor urut 2 memang memimpin hasil quick count di berbagai lembaga survei Indonesia. Dan juga tentunya untuk itu Tribuners, kami akan menyajikan informasi terbaru mengenai seperti apa situasi terkini dari posko pemenangan pasangan dengan nomor urut 2 yakni Prabowo Gibran di Kota Makassar, khususnya tim kemenangan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu izinkan saya menyapa reporter kita. Selamat malam rekan Erlan Saputra. Selamat malam rekan Anissa, selamat malam Tribuners dimanapun Anda berada. Ya. Jadi saat ini saya sedang berada di markas pemenangan Prabowo Gibran atau Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi yang beralamat di pinggir Jalan Poros Veterani Kota Makassar. Namun seperti yang terlihat di depan belakang saya ini adalah posko pemenangan atau posko induk TKD Provinsi Sulawesi Selatan, di mana di tempat ini adalah lokasi sebelumnya ditempati untuk
konsolidasi atau pertemuan atau koordinasi terhadap tim-tim pemenangan Prabowo Gibran yang ada di 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun rekan Anissa yang kami laporkan pada malam hari ini bahwa meskipun tampak masih banyak stiker atau spanduk yang bertebaran di posko itu Prabowo Gibran itu, tapi nampaknya pada malam hari ini masih sepi, belum ada tanda-tanda untuk merayakan kemenangan dari tim kampanye Prabowo Gibran di Sulsel. Namun tadi sempat kami wawancara langsung dengan pihak atau ketua tim kemenangan Prabowo Gibran Sulsel, yakni Andi Damismu, bahwa saat ini dirinya masih berada di daerah, khususnya di Kabupaten Bone, karena di situ adalah lokasi tempat pencoblosannya. Namun yang pastinya mereka masih memantau perkembangan terkait perhitungan suara. Rekan Anissa. Ya, dapat berarti kita lihat juga bersama ya rekan Erlan, bahwa memang pada malam hari ini memang tidak ada aktivitas sama sekali, bahkan termasuk nonton bareng mengenai hasil quick count pemilihan Presiden Republik Indonesia 2024 sendiri, khususnya di posko pemenangan Prabowo Gibran di Sulawesi Selatan. Betul rekan Anissa, tapi tadi sempat kami lewati juga kantor tim kampanye daerah Kota Makassar yang beralamat di Jalan Pendidikan. Mereka terpantau menyaksikan atau menonton bareng mengenai sesi perhitungan. Rekan Anissa. Ya, baik, terima kasih banyak rekan Erlan Saputra atas liputan lengkapnya mengenai seperti apa situasi terkini dari posko pemenangan tim kemenangan nasional pasangan dengan nomor urut 2, yakni pasangan Prabowo Gibran. Terima kasih rekan Erlan. Ya, dan dengan perolehan sementara hasil quick count atau hitung cepat yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei dan juga lembaga quick count di Indonesia sendiri, Tribuners, memang tampak bahwa pemenangan atau keunggulan sementara diraih oleh pasangan dengan nomor urut 2, yang dimana dengan itu juga cukup banyak pendukung dan juga warganet yang berkomentar mengenai apakah memungkinkan untuk melaksanakan pemilu dengan satu suara para Tribuners. Nah, lantas untuk itu Tribuners bersama-sama kita saksikan juga seperti apa situasi ataupun juga persiapan jelang pelaksanaan pidato kemenangan Prabowo Gibran yang akan dilaksanakan di Istora Senayan. Ya, dapat kita lihat bersama para Tribuners, Pak Prabowo didampingi dengan calon wakil presidennya, yakni Bapak Gibran Rakabuming Raka,
memasuki Istora Senayan dan bersiap-siap untuk melaksanakan pidato kemenangan Prabowo Gibran dengan tentunya melihat hasil quick count sementara yang dimana pasangan dengan nomor urut 2 ini berhasil meraih kurang lebih 56 hingga bahkan 58 suara untuk hasil perhitungan quick count sementara, Tribuners. Dan dapat kita lihat juga bersama bahwa ada beberapa aktris, aktor dan juga selebriti yang menyambut kehadiran pasangan calon wakil presiden dengan nomor urut 2. Dapat kita lihat bersama di layar ada Raffi Ahmad juga yang turut hadir sebagai tamu dan juga sekaligus tentunya aktris yang mendukung dan juga influencer yang juga dalam beberapa kesempatan menemani Prabowo dan juga Gibran dalam berbagai kesempatan kampanye ataupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh TKN Nasional Prabowo Gibran. Jadi untuk para hadirin yang ada di sini, silakan untuk duduk dulu. Ya. Nomor 2 Toranggas. Baik. Untuk para hadirin, tamu kehormatan, boleh sama-sama kita duduk dulu ya. Kita duduk menempati tempat duduknya, kursinya masing-masing. Karena sebelum acara kita mulai, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi sebelumnya kita akan mempersilakan Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran. Ini memang momen yang sangat ditunggu-tunggu ya Raffi. Ya, sembari kita menyaksikan atau menantikan proses pemberian pidato kemenangan dari pasangan dengan nomor urut 2, bersama-sama kita akan berdiskusi sejenak para Tribuners dan juga bersama-sama melihat seperti apa kemudian update terbaru pemilu 2024 per saat ini sendiri. Dan juga tentunya Tribuners, pada malam hari ini saya tidak akan sendiri karena kita akan ditemani oleh salah satu pakar sekaligus pengamat politik dan juga merupakan guru besar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Untuk itu saya mau menyapa terlebih dahulu. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Profesor Firdaus Muhammad. Selamat malam Pak. Iya. Waalaikumsalam. Ya. Selamat malam. Ya, bagaimana Pak Prof malam hari ini kabarnya? Apakah cukup sehat dan sejak pagi mungkin mengikuti dinamika pemilu sendiri, seperti apa Pak perasaannya? Iya, terima kasih. Kita tidak pernah lelah untuk mengawal demokrasi. Betul. Dan hari ini adalah merupakan hari yang sangat dinantikan. Jadi pesta demokrasi yang sudah berlangsung dengan cukup baik dan hasilnya setidaknya lewati perhitungan cepat, quick count, itu masyarakat sudah menemukan jawabannya. Ya. Nah, yang kita garis bawahi adalah siapapun pemenangnya adalah kemenangan bagi masyarakat Indonesia. Betul. Jadi sekarang tidak lagi kita berkontestasi siapa pemenang, siapa yang kalah.
makanya kita mengharapkan ini menjelang pidato kemenangan Prabowo Gibran itu kita mengharapkan diksi-diksinya itu mendamaikan, menyejukkan, tidak dalam kemenangan euforia kemenangan, tetapi kita mengharapkan ada diksi-diksi yang menyejukkan supaya masyarakat Indonesia menerima secara keseluruhan bahwa hasil dari Pilpres Pak, di kesempatan sebelumnya sebenarnya kita juga sudah pernah bertemu ya Pak ya, dan cukup banyak membahas tentang persiapan pemilu dan juga dinamika politik Indonesia secara langsung. Namun sayangnya malam ini kita harus berjumpa via virtual ya Pak ya. Nah, beberapa hal yang juga sebenarnya mungkin ingin diketahui oleh para Tribuners Pak mengenai apa-apa saja sih yang mungkin diamati oleh para pakar hukum sendiri, faktor-faktor yang kemudian memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam kontestasi pemilu 2024 kali ini Pak. Banyak faktor, diantaranya segi popularitas ketokohan Prabowo itu dikenal masyarakat ini sudah sekian kalinya menjadi kontestan. Saya kira itu salah satu pertimbangan. Jadi boleh saja ada orang memilih dengan asumsi bahwa boleh saja ada kesan kasihan mungkin, nah itu juga harus dihitung sebagai pemantik kemenangan. Tapi lebih dari itu, ini juga dukungan partai-partai pengusung, dan terlebih lagi karena faktor dari dukungan pemerintah, yang mana dalam hal ini Jokowi itu mengambil peran besar, bahkan terang-terangan, yang sehingga memantik kritik-kritik dari kampus sebagai check and balances. Nah, tetapi terlepas dari itu semua, kita mengharapkan bahwa hasil quick count ya sudah menjadi gambaran. Kita menunggu hasil dari KPU. Nah, tetapi lebih dari itu kita mengharapkan dari pidato kemenangan Prabowo Gibran ini itu jangan euforia kemenangan pasangannya saja, tapi ini menjadi kemenangan ini generasi kemenangan masyarakat Indonesia, tidak ada kelompok yang kemudian diskriminatif ya, sehingga bisa saja nanti dari program-program kerjanya ada yang diadopsi dari paslon lain. Ini untuk mengcover kepentingan-kepentingan politik, aspirasi-aspirasi politik dari masyarakat Indonesia. Saya kira pilihannya sebagai presiden dan wakil presiden 2024. Jadi saya kira ini juga menjadi hal yang sangat penting ya, harus digarisbawahi bahwa jangan sampai kemenangan ini kemudian mendapat perlawanan-perlawanan dari kelompok-kelompok sipil, karena harus diantisipasi, jangan diremehkan apa yang menjadi kritik dari kampus. Ya, tadi juga sempat Bapak singgung, Pak Prof sendiri juga menyinggung mengenai cukup besarnya juga pengaruh dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang menjabat, yakni Bapak Insinyur Joko Widodo sendiri. Nah, cukup akrab di telinga masyarakat sendiri Pak informasi atau mungkin istilah sebagai Jokowi Effect. Terlebih lagi Pak Presiden sendiri pernah juga secara gamblang menyatakan akan cawe-cawe di Pilpres 2024 sendiri. Apakah memang pengaruh dari polarisasi Presiden di Pilpres 2024 ini memang sebesar itu Pak pengaruhnya, atau seperti apa?
Ya, ini pengaruh Jokowi atau Jokowi efek itu signifikan. Nah, ditambah lagi ketokohan dari Prabowo. Kita masih jelas lagi kan ingatan kita bahwa pada terjadi kontestasi yang cukup sengit antara Jokowi dan Prabowo. Lalu kemudian di masa-masa yang jadi semula Prabowo adalah oposisi, lalu kemudian bisa menjadi bagian dari pemerintah, dan akhirnya dua kekuatan ini menyatu. Dan harus juga diperhitungkan bahwa Pak SBY 2 periode itu menjadi presiden, lalu kemudian ada kekecewaan dalam koalisi sebelumnya sehingga bergabung di koalisi Prabowo Gibran. Sehingga ini kekuatan-kekuatan dari mantan presiden, presiden yang aktif, dan calon presiden ini menyatu, sehingga ini saya kira juga menjadi faktor head voter. Jadi dari elektoral kemenangan elektoralnya Prabowo itu tidak terlepas juga dari jejaring politik kekuatan politik sebelumnya. Anda bisa bayangkan SBY 10 tahun, Jokowi 10 tahun, dan Prabowo adalah lawan politik dalam kontestasi pilpres sebelumnya itu dengan SBY, dengan Jokowi. Nah, lalu kemudian sekarang ini tiga kekuatan besar itu menyatu. Ini saya kira juga menjadi bagian dari elektoral, dan tidak bisa dipungkiri juga bahwa kekuasaan juga kerja, ya, karena biasanya ada beberapa menteri aktif yang terlibat secara masif. Dan misalnya Menteri Pertanian itu besar kontribusinya setidaknya untuk Sulsel. Nah, jejaring-jejaring dari birokrat ini itu boleh jadi sampai di pelosok-pelosok, misalnya kepala desa aparatur. Ini menjadi pemantik dari kemenangan, apalagi misalnya efek bansos dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, sementara memang banyak kritikan-kritikan, tetapi justru ini memunculkan ketokohan semakin populernya dibincangkan antara Prabowo dan Gibran melalui media sosial. Nah, ini juga bisa berdampak terhadap kalangan pemilih pemula karena mereka, sehingga itu juga ada efek terhadap terpilihannya. Jadi ini juga memang harus lebih berhati-hati pemerintah sekarang berikut dengan kemenangan Prabowo Gibran itu jangan sampai ini menjadi akumulasi kelompok-kelompok yang kecewa yang bicara tentang kualitas, etika, maka ini harus tercover. Jadi jangan sampai ada perlawanan-perlawanan dari masyarakat sipil yang menengarai misalnya ada kecurangan-kecurangan, ya ini segera harus tercover, ya. Jangan diabaikan suara-suara moral dari kampus, dari kelompok-kelompok yang selama ini aktif mengawal demokrasi. Ini kan tidak berbicara pada siapa pemenang, siapa menang, siapa kalah, tetapi lebih mengawal pada prosesnya. Nah, dalam konteks inilah sekali lagi saya menegaskan bahwa Prabowo Gibran itu harus mengcover suara-suara diri dari kampus, para akademisi, menjunjung tinggi moralitas politik, terutama di dalam komitmennya menjalankan pemerintahan 5 tahun ke depan. Saya kira itu besarnya. Ya, nah yang terakhir mungkin Pak Prof adalah mengingat bahwa di dalam proses pemerintahan Republik Indonesia di periode sebelumnya, tepatnya. Pak, suaranya tidak terdengar. Ya, kalau seperti ini. Ya, kalau seperti ini Pak. Oke. Ya. Nah, mengingat juga bahwa di pemerintahan Republik Indonesia sendiri di periode sebelumnya tepatnya Pak, memang ada beberapa partai-partai yang awalnya itu adalah oposisi, namun kemudian di pertengahan pemerintahan kemudian ikut bergabung ke dalam koalisi pemerintahan sendiri. Lantas mengingat bahwa pada Pilpres kali ini memang cukup terbagi dalam ketiga koalisi yang berbeda dan memiliki partai-partai yang cukup besar juga di dalamnya masing-masing. Di 01 ada Partai Nasdem yang cukup besar juga, di 02 ada Gerindra, dan di 03 sendiri ada PDIP sendiri Pak. Lantas seperti apa kemudian gambaran koalisi partai-partai ke depannya ini Pak? Iya, tentu saya memperkirakan akan ada kejutan
kejutan ya dari koalisi-koalisi itu. Ya, kita harus melihat sebelumnya. Jadi misalnya Partai Demokrat itu adalah partai oposisi yang selalu bersama dengan PKS sepanjang periode kedua Jokowi Maruf Amin. Lalu kemudian sekarang menyatu. Harus juga dihitung bahwa sepanjang 2019 ke 2023 itu sebelum gabung ke Anies, PKB itu adalah justru menjadi partner. Ya, jadi selalu itu gandengan dari Gerindra PKB, cukup lama itu pergandengan tangan. Justru diceritain tiba-tiba gabungnya Golkar kemudian PAN dan partai lain menjadikan PKB itu hengkang dari koalisi dengan Gerindra. Padahal koalisi yang cukup lama berjalan membangun komunikasi itu adalah Gerindra dan PKB. Itu dulu ada wacana koalisi Indonesia Bersatu, di sana ada Golkar, ada PAN, P3, lalu kemudian mereka terbagi-bagi, justru masuk di Prabowo yang menjadikan Caimin hengkang, lalu kemudian membuat koalisi dengan Anies. Dan harus diingat juga bahwa Nasdem adalah partai yang selama ini membackup Jokowi, termasuk partai yang menjadi partai awal yang mengawal bagaimana Jokowi mencalonkan diri, lalu kemudian dikawal dan terpilih. Jadi secara historikal seperti itu. Nah, yang menarik adalah PDIP perolehan suara kandidat yang diusungnya sangat rendah, urutan ketiga dari 3 calon. Tetapi harus kita kalkulasi signifikansi suara yang diperoleh nanti di Senayan. Ya, betul. Apakah suara di Senayan itu nanti tetap PDIP sebagai partai yang mayoritas, mungkin dibayang-bayangi oleh Gerindra. Tetapi itu sekali lagi eskalasi politik nanti akan terlihat di Senayan. Kalau misalnya Prabowo Gibran ini tidak mengakomodir PDIP, lalu kemudian PDIP menjadi oposisi, maka ini juga menjadi hal yang menarik untuk kita telah lihat nanti bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran ketika PDIP menjadi oposisi. Nah, kecenderungan ke arah itu bisa saja terjadi justru PDIP yang mengambil peran sebagai oposisi, yang mana justru Jokowi itu adalah partai figur yang selama ini di tanda kutip lah dimanjakan oleh PDIP, lalu mendapatkan mereka dari PDIP. Nah, bisa saja nanti ada pertemuan-pertemuan yang dimana Megawati akan legowo bertemu dengan Jokowi dan tetap mendapat kue kekuasaan dari pasangan Prabowo Gibran. Karena harus juga dicatat bahwa dalam sejarah awal Prabowo masuk di kontestasi, kalau nggak salah di 2024 itu Megawati Prabowo ya Mega Pro gitu kan. Artinya sebenarnya ada simpul-simpul komunikasi politik sebelumnya yang bisa dibangun antara Prabowo dan Mega itu. Jadi artinya Jokowi itu tetap bisa menjadi figur yang membangun komunikasi politik yang islah dengan Megawati, karena bagaimanapun PDIP sangat kecewa dengan keputusan politik Jokowi yang mendorong putranya untuk maju dan akhirnya menjadi pemenang. Nah, dalam konteks demokrasi, dalam konteks politik ini bisa saja nanti PDIP itu mengambil posisi apakah gabung di pemerintahan kalau dapat kue kekuasaan yang signifikan di kabinet, atau sekali mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, ini saya kira hal yang menjadi sangat menarik, karena semula banyak yang menduga ini akan 2 putaran dengan mengharapkan suara dari PDIP dalam hal ini Ganjar itu signifikan, ternyata anjlok di kisaran di bawah 20. Kalau suara Anies itu memang dari awal dihitung kurang lebih seperti itu. Nah, dan Prabowo memang sejumlah lembaga survei sebelumnya itu sudah merilis di angka 50. Maka dugaan 1 putaran itu juga memang mau wacana sejak awal. Nah, tetapi ada yang menduga bahwa PDIP itu tetap signifikan karena basis suaranya misalnya Jawa Tengah dibanding dengan ekspektasi awal, sehingga dari hasil quick count tampak bahwa ini hanya 1 putaran, karena
lemahnya perlawanan dari yang diusung PDIP. Ya, Jadi, nah, satu hal mungkin yang luput saya pertanyakan di awal Pak Prof adalah informasi mengenai di berbagai provinsi sendiri, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, memang cukup diperkuat beberapa tokoh-tokoh besar di tiap-tiap provinsi yang menyatakan dukungannya terhadap salah satu paslon sendiri. Lantas di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, Pak Prof sendiri melihatnya seperti apa? Karena memang juga ada beberapa tokoh yang dengan lantang menyuarakan dukungannya, salah satunya adalah Pak JK yang kemarin sempat mengkonfrontasi dan menjelaskan bahwa dukungannya sepenuhnya ia berikan kepada Pak Anies, sedangkan ia adalah merupakan bagian dari Partai Golongan Karya atau Golkar. Seperti apa Pak Prof sendiri melihat dinamika politik semacam ini di Provinsi Sulsel? ya, Prabowo di Sulawesi Selatan itu memang sejak awal dari 2019 itu justru mengalahkan Jokowi. Ya. Artinya perolehan suaranya cukup signifikan di Sulawesi Selatan. Saya kira itu juga menjadi modalitas politik bagi Prabowo. Nah, persoalan ditambah lagi Golkar, salah satu basis Golkar adalah di Sulawesi Selatan dan juga menjadi pengusung dari pasangan Prabowo Gibran. Nah, sebenarnya Gibran sendiri kan juga diusung oleh Golkar. Yang mengumumkan pencalonan Gibran itu adalah Airlangga. Nah, ini menunjukkan bahwa Golkar bekerja untuk pasangan ini, dan Prabowo secara ketokohan itu dikenal baik di Sulawesi Selatan. Nah, persoalan JK, Pak JK itu memiliki ketokohan dan saya kira berpengaruh signifikan juga terhadap Anies, setidaknya meyakinkan publik bahwa Pak JK itu dengan ketokohan yang dimilikinya itu memberi support moral kepada pasangan Anies Caimin. Tapi harus juga dipahami bahwa Pak JK itu sudah tidak masuk dalam lingkar kekuasaan. Nah, sehingga power yang dimiliki itu lebih ketokohannya secara moral dibandingkan dengan Pak Amran Sulaiman yang mengendalikan Kementerian Pertanian, artinya masuk dalam kabinet Jokowi Amin, Maruf Amin. Dengan posisi seperti itu, saya kira ketokohan Amran Sulaiman itu tidak hanya secara personality, tetapi secara finansial dukungannya cukup signifikan. Artinya Amran itu bekerja untuk Jokowi, untuk Prabowo Gibran itu sebagai bagian dari kabinet yang menggantikan Pak Sarul. Pak Amran itu punya pengaruh signifikan terhadap pemenangan Prabowo Gibran di Sulawesi Selatan karena bukan hanya ketokohan, tetapi juga memiliki jejaring politik dan finansial. Saya kira dukungan finansial yang cukup besar pengaruhnya terhadap pemenangan Prabowo. Setidaknya basis suara Prabowo itu terjaga, dan saya kira itu menjadi salah satu faktor dari kemenangan Prabowo Gibran di Sulawesi Selatan adalah salah satunya Amran Efek dan faktor-faktor lain. Ya, dan tentunya itu adalah tak lepas dan juga tentunya adalah sebagian kecil dari dinamika politik sendiri ya Pak Prof ya, baik itu di tingkatan daerah, kota, dan juga provinsi, bahkan di tingkatan nasional. Nah, tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Prof Firdaus Muhammad. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan tentunya kita memiliki harapan yang sama ya Pak ya, mudah-mudahan kontestasi pemilu 2024 siapapun yang menjadi pemenang adalah pemimpin-pemimpin yang amanah, dan tentunya kontestasi pemilu tahun ini berjalan dengan aman dan damai. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, sama-sama. Ya, mudah-mudahan sehat selalu Pak sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Ya, dan tentunya Tribuners sebagai informasi tambahan pula melihat bahwa hasil sementara untuk quick count memang dipimpin oleh pasangan dengan calon nomor urut 2, yakni pasangan Prabowo Gibran. Berikut adalah informasi yang akan saya berikan mengenai syarat Pilpres satu putaran, yang dimana syarat Pilpres satu putaran di pemilu 2024 ini memang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang dimana pasangan Capres-Cawapres dapat menang satu putaran jika memenuhi sejumlah syarat yang telah tertuang dalam Pasal 416 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimana
bunyinya adalah pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 atau setengah jumlah provinsi di Indonesia. Dan berdasarkan pasal 416 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, 3 syarat menang Pilpres 1 putaran adalah yang pertama, yakni paslon pemenang Pilpres putaran 1 meraup 50% dari total suara, dan juga kemenangan paslon tersebar di lebih dari setengah provinsi di Indonesia atau minimal 20 dari 38 provinsi, dan paslon pemenang Pilpres putaran 1 mendapatkan minimal 20% suara dari setengah provinsi di Indonesia atau sejumlah 20 provinsi. Jadi, jika ada pasangan yang akan menang dalam Pilpres 1 putaran, maka mereka telah berhasil meraih lebih dari 50% suara sesuai dengan hasil rekapitulasi di KPU atau Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan unggul atas 2 paslon lain di minimal 20 provinsi dan mendapatkan minimal 20% suara dari 20 provinsi tadi. Apabila 3 syarat tadi yang telah saya sebutkan tidak terpenuhi, maka Pilpres akan berlangsung dalam 2 putaran. Dalam Pilpres putaran kedua, paslon yang bersaing ialah pasangan Capres-Cawapres yang menempati peringkat pertama dan kedua dalam perolehan suara di putaran pertama. Hal ini tentunya sebagaimana ketentuan dalam pasal 416 ayat 2 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Dan tentunya Tribuners, kami akan senantiasa menyajikan informasi-informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda, khususnya informasi mengenai pelaksanaan Pilpres dan Pemilu 2024. Saya Nisa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.